Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk kuliah ke-14, mata kuliah kalkulus 2, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai persamaan diferensial bagian kedua, atau mungkin lebih tepatnya kita akan membahas mengenai penerapan persamaan diferensial orde kedua. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Baik, yang pertama, pegas bergetar atau gerak harmonik sederhana, di mana kalau misalkan kita punya gambar di sebelah kanan di sini, tinjaulah gulungan pegas yang diberi beban benda A. Lihat yang gambar sebelah kirinya. Nah, kita bermaksud mengetahui gerak titik P jika pegas tersebut ditarik sepanjang Y0 satuan di bawah posisi kesetimbangannya. Nah, kalau kita lihat nih di gambar kanannya, katakan kita punya posisi awal di yang sebelah kiri ini. Selanjutnya kita tarik si pegas tersebut berikut bebannya sepanjang Y0 dan diketahui kecepatan awalnya adalah V0. Di sini dikatakan menurut hukum Hooke gaya F cenderung untuk kembali ke posisi kesetimbangannya, yaitu di Y sama dengan 0. Jadi dia cenderung kembali ke posisi semula yang memenuhi F sama dengan minus KY, di mana K ini adalah konstanta yang bergantung pada ciri-ciri pegas tersebut dan Y adalah koordinat dari P-nya. Nah, tetapi berdasarkan hukum kedua Newton, di mana menurut hukum kedua Newton, F ini sama dengan M kali A ya, seperti kita udah familiar lah, di mana M ini kita dapat jabarkan menjadi W dibagi dengan G gitu ya. Nah, di mana W ini adalah berat benda dan A ini adalah percepatan dari P dan G-nya adalah percepatan gravitasi. Nah, mungkin di materi ini kita menggunakan satuan Eropa ya, menggunakan feet, yaitu G ini seperti kalau misalkan kita ketahui, di mana G ini adalah 9,8 meter per sekon kuadrat gitu ya. Biasanya seperti itu kita tahu. Kalau kita konversi ke dalam satuan feet atau kaki, jadi G ini kurang lebih 32 kaki per sekon kuadrat gitu ya. Jadi persamaannya menjadi W per G D kuadrat Y dt kuadrat, berarti dia persamaan diferensial orde kedua ya, dari W per G sama dengan minus KY, di mana K-nya lebih dari 0, adalah merupakan persamaan diferensial dari gerak tersebut. Solusi Y harus memenuhi syarat-syarat awal. Y 0 sama dengan Y0 dan Y aksen 0-nya sama dengan V0, di mana Y0 dan V0 masing-masing adalah posisi awal dan kecepatan awal. Nah, jadi kalau misalkan kita tarik ya sepanjang Y0, katakan kita lepaskan begitu saja, berarti V0-nya bisa dikatakan sama dengan 0 karena kita lepas begitu saja. Nah, selanjutnya jika kita anggap B kuadrat ini sama dengan K dikali gravitasi dibagi dengan W, atau kita dapat nyatakan juga dengan K sama dengan M gitu ya, maka persamaan ini akan berbentuk D kuadrat Y dt kuadrat ditambah B kuadrat Y sama dengan 0 dan mempunyai solusi umum Y sama dengan C1 kosinus BT ditambah C2 sinus BT ya. Nah, sekedar mengingatkan dari sini kita kenapa masuk dari persamaan diferensial orde kedua ini, kenapa solusinya menjadi C1 cos BT ditambah C2 sin BT gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, persamaan pelengkapnya, dia akan berbentuk R kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 0 gitu ya. Selanjutnya kita bisa selesaikan jadi R kuadrat sama dengan apa? Minus B kuadrat gitu ya. Maka R-nya akan sama dengan akar minus B. Nah, di mana kita ketahui bahwa minus B ini akan sama dengan JB atau BI gitu ya, atau BI seperti ini. Karena apa? Seperti kita ketahui bahwa menggunakan bilangan imajiner itu, di mana J itu atau I, J lah katakan, sama dengan akar minus 1 gitu ya, seperti itu. Sehingga bentuknya akar persamaannya menjadi JB atau BI. Nah, sehingga solusi umumnya berbentuk seperti ini. C1 kosinus BT ditambah C2 sinus BT ya. Dimana di sini kan kita nggak punya alpanya gitu ya. Alpanya sama dengan 0. Berarti kan hasilnya menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya syarat Y sama dengan Y0 dan Y aksen sama dengan V0
pada T sama dengan 0. Menentukan konstanta C1 dan konstanta C2. Jadi syarat ini menentukan konstanta C1 dan konstanta C2-nya. Jika benda tersebut dilepas dengan kecepatan awal sebesar 0, ya seperti dikatakan tadi, si pegas tersebut kita lepaskan begitu saja, maka C1-nya akan sama dengan ya 0, dan C2-nya akan sama dengan 0. Nah, kita buktikan ya, di mana tadi kita punya Y sama dengan C1 cos BT ditambah C2 sinus BT gitu ya. Nah, di mana syaratnya tadi Y0-nya sama dengan Y0-nya sama dengan Y0 gitu ya. Berarti katakan Y0-nya sama dengan, kita masukin di sini. Berarti kosinus 0 hasilnya 1 gitu ya. Berarti C1 yang ini akan hilang. Di mana si Y0 ini tadi dikatakan Y0 ini sama dengan Y0 gitu. Berarti sama dengan Y0 sama dengan C1. Maka C1-nya sama dengan Y0. Nah, selanjutnya kita turunkan tadi kan Y aksen 0-nya. Nah, di sini Y aksennya. Jadi Y aksennya minus B C1 sinus BT, turunan sinus cos ya, ditambah B C2 cos BT ya, seperti ini. Dimana kalau misalkan kita masukkan Y nolnya, Y aksen nolnya, menjadi, berarti sinus yang ini 0 ya, berarti tinggal apa? Coret. Yang ini berarti nyisa B C2 gitu ya. Dimana tadi Y aksen 0-nya karena kita lepaskan begitu saja si pegas tadi, maka dia akan bernilai 0 ya. Maka hasilnya 0 sama dengan B C2 dan C2-nya akan sama dengan 0 seperti itu. Sesuai tadi ya. Sehingga persamaan yang ini akan menjadi tadi C1-nya kita ubah jadi Y0 gitu ya. Berarti Y sama dengan Y0 dikali kosinus BT seperti itu. Nah, selanjutnya kita mengatakan bahwa pegas tersebut sedang mengalami gerak harmonik sederhana dengan amplitudo Y0 di sini, amplitudo Y0 dan periode 2pi per B gitu ya. Seperti ini gambar di sini. Jadi satu periode penuhnya ini, nah satu gunung, satu lembah, 2pi per B. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh yang pertama. Di sini dikatakan ketika benda seberat 5 pon digantung pada titik terendah P dari sebuah pegas yang menggantung secara vertikal. Pegas tersebut bertambah panjang sebesar 6 inci. Sama kayak tadi ya, si gambar yang tadi. Jadi di saat si pegas tadi dikasih beban seberat 5 pon, dia akan bertambah panjang pegasnya sepanjang 6 inci. Kemudian benda tersebut diganti dengan benda seberat 20 pon. Dan sistem tersebut dibiarkan sampai mencapai keadaan setimbang. Jika sekarang beban 20 pon tersebut ditarik ke bawah sejauh 2 kaki, dan kemudian dilepaskan, jelaskan gerak dari titik terendah P dari pegas tersebut. Maka penyelesaiannya, kalimat pertama dari contoh ini memungkinkan kita untuk menentukan konstanta pegasnya. Berdasarkan hukum Hooke, di mana F sama dengan Ks, di mana S-nya ini adalah jumlah dalam kaki di mana pegas tersebut diregangkan, sehingga 5 sama dengan K dikali setengah, atau K-nya sama dengan 10 gitu ya. Sekarang, letakkan titik asal pada titik kesetimbangan setelah beban 20 pon digantung. Dari penurunan rumus yang dilakukan tepat sebelum contoh ini, kita mengetahui bahwa Y ini sama dengan Y0 kosinus BT gitu ya, dari persamaan tadi.
Pada kasus ini di mana Y0-nya sama dengan 2 dan B kuadratnya yaitu sebesar 16. Menggunakan persamaan yang ini ya. Kita dapat menyimpulkan bahwa solusinya Y sama dengan 2 kosinus 4P gitu ya. Gerak P adalah gerak harmonik sederhana dengan periode setengah pi dan amplitudo 2 kaki. Dalam hal ini, P ini bergerak turun naik 2 kaki di bawah 0 ke 2 kaki di atas 0. Dan kemudian kedua kaki di bawah 0 setiap setengah pi atau sekitar 1,57 detik. Seperti itu. Jadi, si pegas itu kan di saat kita lepaskan, dia pasti akan, kalau misalkan, katakan misalkan kita punya, nah seperti ini P-nya misalkan ya, awalnya ini 0, di saat kita tarik ke bawah, di saat kita lepaskan dia akan naik ke atas, terus ke bawah lagi, ke atas lagi, jadi seolah-olah dia berosilasi seperti itu. Selanjutnya getaran teredam. Setelah kita menyederhanakan di mana situasi pada sebuah pegas tidak memiliki gesekan di dalam pegas maupun dari hambatan udaranya, kita anggap ideal gitu ya. Kita dapat memperhitungkan gesekan dengan mengasumsikan sebuah gaya pelemahan atau retarding force yang sebanding dengan kecepatan dy dt. Maka persamaan diferensial yang menggambarkan gerak akan berbentuk W per G d kuadrat Y dt kuadrat ini sama dengan minus KY minus Q dy dt, di mana K-nya lebih dari 0 dan Q-nya lebih dari 0. Dengan menetapkan bahwa E ini sama dengan Q dikali G per W dan B kuadratnya sama kayak tadi, K dikali G per W, maka persamaan ini dapat kita tulis sebagai D kuadrat Y dt kuadrat ditambah E dy dt ditambah B kuadrat Y sama dengan 0. Yaitu persamaan ini sebuah persamaan di mana metode pada materi persamaan homogen linear dapat berlaku di sini ya. Persamaan pelengkap untuk persamaan diferensial linear orde kedua, yaitu berbentuk R kuadrat ditambah ER tambah B kuadrat sama dengan 0. Sehingga kita dapat mencari akar-akarnya seperti ini ya. Nah, seperti itu. Akar-akar persamaannya. Dimana bentuk aslinya kan ini yang ini kan minus B plus minus B kuadrat minus 4AC per 2A gitu ya. Aslinya kan seperti itu. Nah, dalam mencari akar-akarnya, kita harus memperhatikan kasus-kasus di mana E kuadrat minus 4B kuadrat adalah negatif, 0, dan positif. Atau mungkin ya lebih sederhananya B kuadrat minus 4AC-nya ini dia bisa negatif, bisa 0, bisa positif. Nah, ada 3 kasus. Yang pertama, jika si bentuk B kuadrat minus 4AC ini bernilai negatif atau E kuadrat minus 4B kuadrat kurang dari 0. Dalam kasus ini, akar-akarnya merupakan bilangan kompleks, di mana nah, bentuknya nanti akan berbentuk seperti ini. Atau mungkin kalau kita jabarkan ya, minus E plus minus akar E kuadrat minus 4B kuadrat gitu ya. Dibagi 2. Maka yang ini kan tadi nilainya negatif. Yang E kuadrat minus 4B kuadrat ini nilainya negatif. Maka kita bisa keluarkan. Jadi berbentuk seperti ini. Di minus E per 2 plus minus. Nah, ini kita balikan. Sama aja dengan 4B kuadrat minus E kuadrat per 2 gitu ya. Nah, ini sampai sini. Nah, di sininya J atau I. Karena apa? Berbentuk ini kita balikan menjadi bernilai negatif. Sehingga bentuk akhirnya akar persamaannya berbentuk minus alpha plus minus beta I atau minus alpha plus minus J beta. Nah, perhatikan bahwa alpha dan beta ini keduanya akan positif. Dengan demikian, solusi umum dari persamaan diferensialnya dia akan berbentuk Y sama dengan eksponen minus alpha T dikali C1 kosinus beta T ditambah C2 sinus beta T yang dapat ditulis dalam bentuk Y sama dengan A eksponensial minus alpha T dikali sinus beta T ditambah gamma. Seperti itu ya.
Nah, di mana faktor eksponensial minus alpha T ini disebut faktor peredam atau damping factor yang menyebabkan amplitudo suatu gerak mendekati 0 ketika T-nya mendekati tahinya. Jadi kalau kita lihat di sini bentuknya dia akan berosilasi dari awal, terus dia berosilasi makin lama makin mengecil seperti itu. Selanjutnya kasus yang kedua, untuk B kuadrat minus 4AC-nya sama dengan 0, atau di sini dikatakan E kuadrat minus 4B kuadrat sama dengan 0. Dalam kasus ini, persamaan pelengkapnya memiliki akar ganda, yaitu minus alpha. Dan solusi umum dari persamaan diferensialnya, yaitu Y sama dengan C1 eksponensial minus alpha T ditambah C2T eksponensial minus alpha T. Jadi kalau misalkan tadi kita punya minus E plus minus, nah yang ini kan 0/2. Berarti tinggal sisa minus E per 2. Maka akarnya akar ganda ya, yaitu minus alpha. Kalau di sini alfanya itu E per 2, gitu seperti itu. Maka persamaan diferensialnya tadi dijelaskan, dan gerak yang diuraikan dari persamaan ini dikatakan teredam kritis, atau kalau kita visualisasikan bentuknya dia seperti gambar di bawah ini, seperti ini ya. Dan kasus yang ketiga, jika B kuadrat minus 4AC-nya bernilai positif atau lebih dari 0. Atau dalam kasus ini, E kuadrat minus 4B kuadratnya lebih dari 0. Dalam kasus ini, persamaan pelengkapnya memiliki akar minus alpha 1 dan minus alpha 2. Dan solusi umum dari persamaan diferensialnya yaitu Y sama dengan C1 eksponensial minus alpha 1T ditambah C2 eksponensial minus alpha 2T. Dan kalau kita lihat, persamaan ini menggambarkan gerak yang teredam berlebih atau overdamp. Nah, kurang lebih kalau kita visualisasikan gambarnya akan berbentuk seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita masuk contoh yang kedua. Jika gaya peredaman dengan Q sama dengan 0,2 dikenakan pada sistem pada contoh 1, contoh yang pertama, tentukan persamaan geraknya. Maka kita dapat menyelesaikan, E-nya kita cari, Q kali G per W, diperolehlah E-nya sama dengan 0,32. Dan B kuadratnya tadi diperolehlah 16. Sehingga kita harus menyelesaikan bentuk persamaan diferensial seperti ini, yaitu D kuadrat Y dt kuadrat ditambah 0,32 dy dt ditambah 16y sama dengan 0. Maka persamaan pelengkapnya akan berbentuk R kuadrat ditambah 0,32 R ditambah 16 sama dengan 0. Di mana dari persamaan pelengkap ini memiliki akarnya, yaitu R sama dengan minus 0,16 plus minus akar 15,97 dan seterusnya. Ini kompleksnya ya. Jadi J akar 15,9744. Atau karena ini nilainya tidak jauh berbeda ya dengan akar 16, maka kita dapat mendekatinya dengan nilai minus 0,16 plus minus J4 atau 4i. Jadi bentuk solusinya yaitu Y sama dengan eksponensial minus 0,16T dikali C1 kosinus 4T ditambah C2 sinus 4T. Silahkan kalian review lagi ya materi sebelumnya. Selanjutnya, ketika kita menentukan syarat-syarat Y sama dengan 2 dan Y aksennya sama dengan 0 pada saat T sama dengan 0, atau Y 0-nya sama dengan 2 dan Y aksen 0-nya sama dengan 0 gitu ya, kita menjumpai bahwa C1 sama dengan 2 dan C2-nya 0,08. Sehingga solusinya menjadi Y sama dengan eksponensial minus 0,16T dikali 2 kosinus 4T ditambah 0,08 sinus 4T. Oke, selanjutnya untuk penerapan persamaan orde kedua, kita masuk pada penerapan rangkaian listrik. Nah, mungkin ini yang akan lebih familiar ya untuk di jurusan kita. Misalkan kita punya sebuah rangkaian seperti ini, di mana saya punya rangkaian RLC seri ya. Maka hukum Kirchhoff dalam situasi ini, dalam gambar tadi, menyatakan bahwa muatan Q pada kapasitor diukur dalam kolom dan akan memenuhi L d kuadrat Q dt kuadrat ditambah R d Q dt ditambah 1 per C Q sama dengan ET. Maka arus I-nya sama dengan dq dt.
diukur dalam ampere yang memenuhi suatu persamaan yang diperoleh dengan mendiferensialkan persamaan di atas terhadap T, yaitu kita turunkan yang atas menjadi L d kuadrat I dt kuadrat ditambah R di dt ditambah 1 per C I sama dengan E aksen T. Jadi diturunkan ya. Dan kedua persamaan ini dapat diselesaikan dengan menggunakan metode-metode pada materi persamaan diferensial sebelumnya. Jadi di materi minggu kemarin ya. Nah, kita masuk contoh yang ketiga. Tentukan muatan Q dan arus I sebagai fungsi-fungsi dari waktu T di dalam sebuah rangkaian RLC seri atau gambar rangkaian yang tadi ya. Kita pakai gambar yang tadi, cuma kita ubah nilainya ya. Jika R-nya sama dengan 16 ohm, L-nya adalah 0,02 Henry, dan C-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 4 farad, dan E-nya sama dengan 12 volt. Asumsikan Q sama dengan 0 dan I sama dengan 0 di T sama dengan 0 ketika saklar tertutup pertama kali. Atau bisa dikatakan kapasitor sebelumnya itu kosong gitu ya. Penyelesaiannya berdasarkan hukum Kirchhoff dapat dinyatakan dengan tinggal tadi masuk-masukan ya. 0,02 d kuadrat Q dt kuadrat ditambah 16 dq dt ditambah 1 per 2 kali 10 pangkat minus 4Q sama dengan 12. Atau kita pengen sederhanakan ya, agar 0,02-nya ini diganti menjadi 1. Maka kita semuanya dikalikan dengan 50 ya. Maka persamaan tadi akan berbentuk d kuadrat Q dt kuadrat ditambah 800 dq dt ditambah 250.000 Q sama dengan 600. Nah, berdasarkan persamaan pelengkapnya akan diperoleh akar-akar yang bernilai minus 400 plus minus 300 I atau J300 ya. Sehingga QH-nya sama dengan eksponensial minus 400T dikali C1 kosinus 300T ditambah C2 sinus 300T. Oke, jadi bentuk solusi yang memiliki nilai akarnya kompleks gitu ya. Berdasarkan pengamatan, solusi khususnya adalah QP sama dengan 2,4 kali 10 pangkat minus 3. Dengan demikian, solusi umumnya yaitu Q sama dengan 2,4 kali 10 pangkat minus 3 ditambah eksponensial minus 400T dikali C1 kosinus 300T ditambah C2 sinus 300T. Jadi, silakan kalian coba urutkan satu persatu cara pencariannya seperti apa. Ini menggunakan materi minggu sebelumnya ya. Nah, selanjutnya, ketika kita menentukan syarat-syarat awal yang diketahui, kita menentukan bahwa C1-nya itu sama dengan minus 2,4 kali 10 pangkat minus 3. Dan C2-nya diperoleh minus 3,2 kali 10 pangkat minus 3. Nah, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa Q-nya sama dengan 10 pangkat minus 3 dikali 2,4 dikurangi eksponensial minus 400T dikali 2,4 kosinus 300T ditambah 3,2 sinus 300T. Dan dengan pendiferensialan, maka akan diperoleh I-nya itu adalah dq dt sama dengan 2 eksponensial minus 400T sinus 300T. Nah, jadi yang ini kita turunkan 1 kali terhadap T, sehingga hasilnya seperti ini. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nanti kita akan coba diskusi lagi di kuliah online-nya. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.